Halo Sobat Inspire, di eranya Mike Tyson, pasti kalian tahu juga dong salah satu petinju legenda yang pernah melawan Mike Tyson. Dialah Holyfield, petinju legenda juara kelas berat dunia yang dijuluki sebagai The Real Deal dan juga The Warrior. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum itu, subscribe dulu channel ini biar kita sama-sama belajar dari para pakar tersukses di dunia. Evander Holyfield lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1962 di Atmore, Alabama, Amerika Serikat. Dia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Usianya terpaut jauh lebih muda dari saudara-saudaranya dan lahir dari ayah yang berbeda. Saat masih kecil, keluarganya pindah ke Atlanta, Georgia, di mana ia dibesarkan di Bond Homes Housing Project yang syarat akan kejahatan. Bayangkan saja, di saat anak-anak lain bermain dengan mainannya, dia sudah mulai bertinju di usianya 7 tahun dan memenangkan turnamen tinju Boys Club. Saat beranjak ke usia 13 tahun, ia bersaing di Olimpiade Junior pertamanya, dan pada usia 15 tahun, Holyfield menjadi juara regional Tenggara, memenangkan turnamen ini dan penghargaan petinju terbaik. Pada tahun 1984, ia memiliki rekor 160 kemenangan dan 14 kekalahan dengan 76 kemenangan KO. Saat usia belasan tahun aja, dia sudah memperoleh banyak prestasi dalam bertinju. Terbilang dia cukup sukses dalam bidangnya di usianya yang belasan tahun. Saat menginjak usia 20 tahun, Holyfield mewakili Amerika Serikat pada Pan American Games tahun 1983 di Caracas, Venezuela, di mana dia memenangkan medali perak dan juga dia adalah juara sarung tangan emas nasional dan memenangkan medali perunggu di Olimpiade musim panas tahun 1984 di Los Angeles, California. Holyfield memulai debut profesional pertamanya di kelas berat ringan pada tahun 1984. Pada kelas berat ringan, ia memperoleh 11 pertarungan tanpa terkalahkan. Hingga pada tanggal 12 Juli tahun 1986, Holyfield bertarung melawan Wayne Muhammad Qawi, juara WBE di kelas penjelajah. Holyfield menjadi juara dunia dengan mengalahkan Qawi dengan keputusan split 15 ronde yang sempit. Dia memuncak pada tahun 1986 dengan perjalanan ke Paris, Prancis, di mana dia mengalahkan Max Brothers dengan KO dalam 3 pertandingan dalam pertarungan non-gelar. Pada tahun 1987, ia mempertahankan gelarnya melawan mantan rekan setim Olimpiade dan pemenang medali emas Henry Tillman yang telah mengalahkan Mike Tyson 2 kali sebagai amatir. Holyfield berhasil mempertahankan sabuknya dengan menang KO di ronde ke-7, dan dia kemudian menyatukan sabuk WBE-nya dengan sabuk IBF yang dipegang oleh Ricky Parky. Holyfield menyingkirkan Ricky Parky dalam 3 ronde. Pertarungan berikutnya, ia kembali mempertahankan gelarnya dengan menang KO melawan Ozzy Ocasio. Dan pada tahun 1987, Holyfield melakukan pertarungan rematch melawan Muhammad Qawi yang berhasil ia kalahkan dengan menang KO. Karir Holyfield di kelas penjelajah mulai diakui secara universal setelah mengalahkan juara lineal dan WBC Carlos De Leon dengan menang TKO di ronde ke-8. Setelah menjadi juara di kelas berat ringan dan kelas penjelajah, Holyfield memutuskan untuk naik ke level berikutnya untuk bertarung di kelas berat. Pada tanggal 16 Juli 1988 adalah pertarungan pertamanya di kelas berat saat ia melawan James Tillis. Holyfield memenangkan pertarungan di ronde ke-5 dengan menang KO. Kehadiran Holyfield mampu mengalahkan mantan-mantan juara kelas berat seperti Pinklon Thomas. Hingga pada 11 Maret 1989, dia adalah juara kelas berat untuk gelar WBC
saat mengalahkan Michael Douglas di ronde ke-10. Setelah 3 kali mempertahankan gelarnya, Holyfield berhasil mengoleksi 3 gelar saat mengalahkan Buster Douglas, pemegang sabuk juara WBE dan IBF. Dalam selang 3 pertarungan, Holyfield harus kehilangan semua gelarnya dari petarung Riddick Bowe yang memenangkan pertarungan di ronde ke-8. Namun karir Holyfield tidak sampai di situ. Setelah kembali melakukan beberapa pertarungan, akhirnya ia bertemu dengan the baddest man on earth, yaitu Mike Tyson. Tyson telah memulihkan WBC dan kejuaraan kelas berat WBE-nya. Dan setelah kehilangan gelar WBC-nya karena tidak menghadapi Lennox Lewis, Tyson mempertahankan gelar WBE melawan Holyfield pada tanggal 9 November tahun itu. Tyson sangat diunggulkan untuk menang, tetapi Holyfield membuat sejarah dengan mengalahkan Tyson dengan TKO di ronde ke-11. Pada tanggal 28 Juni 1997, pertandingan ulang pun berlangsung antara Holyfield dan Mike Tyson, di mana dikenal sebagai pertarungan gigitan dan dianggap sebagai pertarungan yang paling aneh dalam sejarah tinju. Insiden terkenal ini terjadi di ronde ketiga ketika Mike Tyson menggigit telinga Holyfield dan memiliki 2 poin yang dikurangi. Wasit memutuskan untuk mendiskualifikasi Tyson pada awalnya. Tetapi setelah dokter mengatakan bahwa Holyfield melanjutkan pertandingan, namun lagi-lagi Tyson menggigit telinga Holyfield. Segera setelah kejadian itu heboh, Tyson didiskualifikasi dan terjadi huru-hara. Tyson mengklaim bahwa gigitannya adalah pembalasan atas headbutt Holyfield yang tidak terkendali. Setelah bertarung dengan Mike Tyson dan menjadi juara WBE, dia juga adalah juara untuk sabuk IBF. Namun Holyfield gagal mempertahankan gelar juaranya dari petinju Inggris Lennox Lewis saat pertandingan ulang. Namun Holyfield kembali membuat sejarah menjadi petinju pertama yang menjadi juara kelas berat 4 kali saat ia mengalahkan John Ruiz untuk gelar WBE, meskipun Holyfield kalah dari pertarungan rematch. Total pertarungan Holyfield selama karirnya sebanyak 57 pertarungan, di antaranya 29 kali menang KO dalam jumlah 44 kemenangan dan 10 kali kalah. Holyfield pensiun pada tahun 2014 dan berada di peringkat ke-77 dalam daftar 100 pemukul terhebat sepanjang masa versi majalah The Ring. Dia telah memenangkan 6 pertarungan yang menerima peringkat bintang 5 dari BoxRec, semuanya di kelas berat, dan juga Boxing Scene memberinya peringkat kelas penjelajah terbesar sepanjang masa. Nah, sampai di sini dulu ya. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen dan pastikan subscribe channel ini untuk video terbaru biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Sampai ketemu di video berikutnya.